Baru saja selesai pemeriksaan dari rumah sakit. Ibu mertua justru melemparkan 2 koin kepada saya seolah mengusir pengemis. Mobil tidak bisa menampung begitu banyak orang. Kamu pulang saja naik bus sendiri. Namun saya baru ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara tidak sabar dari dalam mobil. Apa yang bisa dilakukan dengan berjalan kembali? Dulu ketika saya hamil, saya masih bekerja di lapangan. Kakak ipar juga ikut-ikutan menyetujui. Kakak ipar, dulu saya sudah ingin kamu mencari yang sepadan. Menantu ini terlalu manja. Saya berdiri diam di tempat. Chen Huayan juga perlahan-lahan beralih menjadi permohonan yang wajar. Ban Xing, ibu dan saudara-saudara perempuan jarang sekali datang ke kota. Saya akan membawa mereka makan. Tolong mengerti sedikit. Mengerti dia membawa mobil saya pergi pada hari pemeriksaan saya. Lalu membuat saya pergi berdesak-desakan di bus. Mengerti bahwa keluarganya dengan wajar menguasai mobil saya. Bahkan melihat saya dengan ekspresi tidak suka. Kunci. Suara saya sangat tenang. Chen Huayan terkejut sejenak. Ini mobil saya, kalian boleh pergi makan. Tapi tolong kembalikan mobil ini kepada saya. Ibu mertua langsung marah. Kamu menikah ke dalam keluarga Chen kami. Apa yang bukan milik keluarga Chen? Anakku mengemudikan mobilmu sebagai tanda menghormati kamu. Adik ipar mencibir bibirnya. Menantu, pemikiranmu tidak benar. Lagi pula, ibu bilang benar. Berjalan beberapa langkah sudah dianggap berolahraga. Adik bungsu suami tidak mengangkat kepala sama sekali. Kakak, cepatlah pergi. Kakak ipar sudah sebesar ini. Bukankah dia tidak bisa hilang? Keraguan-raguan Chen Huayan benar-benar lenyap. Wan Xing, duduklah sebentar. Setelah makan, saya akan segera kembali menjemputmu. Katakanlah, dia benar-benar menyalakan mobil. Meninggalkan saya, seorang ibu hamil, sendirian di depan rumah sakit. Saya melihat koin rumah sakit di kaki saya. 29, saya membungkuk untuk mengambil koin itu. Banyak detail yang kabur sebelumnya. Tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Di pernikahan, ibu mertua bersikeras menarik kembali semua uang hadiah. Disebut dengan indah untuk membantu kami menjaga. Tak lama setelah menikah, Chen Huayan segera beralasan dengan investasi. Ibu mertua bahkan beberapa kali memberi isyarat. Membuat ayah dan ibu saya mengeluarkan uang untuk membeli rumah besar. Yang kupikirkan adalah sikap penuh perhatian. Adalah Chen Huayan ketika ada konflik antara ibu mertua dan menantu. Kalimat abadi itu, ibu tidak mudah. Kesatuan suami istri yang saya kira, adalah saya yang terus berkompromi dan mundur. Hingga hari ini, koin ini seperti tamparan yang nyaring. Tiba-tiba terbangun. Ini bukan kelalaian atau kebetulan. Ini adalah pilihan yang dibuat bersama oleh seluruh keluarganya. Saya mengeluarkan ponsel. Sebuah telepon kepada kakak senior pengacara saya. Yan Jianyi seharusnya menjelaskan situasinya. Poin utamanya adalah istri hamil ditinggalkan dengan jahat. Kondisi harta benda bersama suami istri tidak jelas. Saya ingin segera mengajukan gugatan cerai. Kakak senior segera memasuki keadaan profesional. Mengerti. Kumpulkan bukti hari ini dengan baik. Saya segera menyiapkan bahan-bahan. Mengajukan perlindungan aset cepat. Mencegah mereka memindahkan aset. Saya berencana untuk membuat janji untuk operasi aborsi. Di ujung telepon pun terdiam selama 2 detik. Ban Xing, apakah kamu yakin? Apapun yang terjadi, baik bercerai atau tidak. Anak, saya yakin. Saya butuh bantuanmu untuk memastikan. Sebelum keputusan perceraian, operasi tidak akan terhalang oleh keluarga selatan. Serahkan kepada saya. Telepon kedua. Saya menelepon pusat pemulihan pasca melahirkan terbaik di kota ini. Saya memesan paket setelah melahirkan. Telepon ketiga. Menelepon kembali ke bagian kebidanan dan kandungan tadi. Mendaftar untuk waktu operasi paling awal. Setelah melakukan semua ini, saya menghentikan sebuah taksi. Kantor catatan sipil. Saya ingin berkonsultasi dan mencatat. Seorang ibu hamil yang ditinggalkan suaminya. Datang untuk berkonsultasi tentang proses perceraian. Duduk di taksi yang sejuk. Perasaan mual muncul. Sopir, mohon berhenti di pinggir. Begitu turun dari mobil, saya mulai mual. Sopir yang baik hati memberikan sebotol air dan tisu kepada saya. Nona, apa tidak apa-apa? Perlu kembali ke rumah sakit? Tidak perlu. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Tidak pernah merasa sebaik ini. Kembali ke mobil. Saya membuka WeChat Chen Huayan. Riwayat percakapan adalah dia mengingatkan saya untuk tidak cemas saat pemeriksaan kehamilan. Saya memblokir dia dan grup besar keluarga Chen. Lalu saya mengirim pesan kepada senior di sekolah. Operasi sudah dijadwalkan. Sedang dalam perjalanan ke kantor catatan sipil. Bukti akan saya kirimkan nanti. Saya tahu setelah ini akan ada pertempuran yang sulit. Chen Huayan dan keluarganya yang terjebak dalam perselisihan. Suara-suara perdamaian yang mungkin muncul di sekitar. Rasa sakit dan risiko fisik. Namun ketika saya menggenggam koin 1 yuan itu, sebuah kekuatan aneh muncul. Koin itu akan mengingatkan saya. Semua momen yang pernah saya saksikan. Ini juga akan mengingatkan saya. Aku ingin memberikan kebaikanku kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Taksi berhenti di depan kantor pencatatan sipil. Saya membuka pintu mobil. Gelombang panas kembali menyerang. Namun kali ini saya berjalan masuk dengan punggung tegak. Ruangan tidak terlalu ramai. Beberapa pasangan terlihat penuh harapan akan masa depan. Berbeda dengan sepasang pria dan wanita yang terlihat murung di sudut. Petugas di meja konsultasi adalah seorang kakak perempuan. Melihat saya masuk sendirian dengan perut yang membesar, dia menunjukkan sedikit keterkejutannya di wajahnya. Halo, maaf, ada urusan apa? Saya ingin bertanya tentang proses perceraian. Perceraian secara kesepakatan atau perceraian lewat gugatan? Gugatan. Dia mengangguk. Ini adalah daftar dokumen yang perlu disiapkan. Jika ada sengketa mengenai harta atau masalah lainnya, waktu perceraian melalui gugatan akan lebih lama. Anda datang sendirian?
Apakah Anda membutuhkan bantuan? Terima kasih. Saya akan melihatnya sendiri terlebih dahulu. Saya mencari tempat duduk di sudut. Saya mengambil ponsel. Saya mengambil foto satu persatu dari dokumen pemeriksaan dan bukti lainnya yang ada di tangan. Kemudian saya membuka aplikasi perekaman suara, menyatakan waktu, tempat, orang, dan proses yang terjadi hari ini. Kemudian saya menghubungi telepon pengelola, meminta mereka untuk segera mengganti kata sandi kunci pintu rumah saya. Di dalam lobi tidak banyak orang. Membekukan beberapa kartu bank utama. Telepon kakak senior pengacara segera kembali. Sopir dengan baik hati memberikan saya sebotol air dan selembar tisu. Saya akan mencari cara untuk mendapatkan catatan janji rumah sakit dan rekaman CCTV. Apa yang kamu lakukan benar? Mengenai Chen Huayan di sana. Diperkirakan mereka akan segera mencari kamu. Begitu suara itu selesai, sebuah nomor asing menelepon. Saya langsung memutuskan sambungan dan memblokir. Sepertinya mereka akhirnya menyadari tidak bisa menghubungi saya. Tapi mereka bukan khawatir, melainkan marah karena ketidakpatuhan dan kehilangan kontak saya. Ternyata, telepon ibu saya masuk. Banshing, ada apa? Ibu Chen Huayan bilang kamu marah dan pergi. Bahkan memblokir mereka semua. Dia membawa ibunya dan saudara-saudarinya untuk membawa mobil saya, dan membuat saya pulang sendiri menggunakan bus. Ini bukan yang pertama kali, hanya saja kali ini terlalu keterlaluan. Apakah ada kesalahpahaman? Anak Chen Huayan biasanya cukup jujur. Tidak ada kesalahpahaman. Saya berkonsultasi tentang perceraian di kantor pencatatan sipil. Perceraian. Banshing, apakah kamu gila? Anaknya sudah 5 bulan. Apakah ada masalah besar yang mengharuskan perceraian? Lalu anaknya bagaimana? Anak itu saya tidak berniat untuk memiliki. Su Banshing, apakah kamu ingin membuatku mati karena marah? Itu bukan hanya sebuah kehidupan. Itu juga anakmu sendiri. Kenapa kamu begitu kejam? Ibu mertuamu tidak berbicara dengan cara yang rasional. Chen Huayan sedikit seperti anak mama. Tapi semua itu demi anak. Bisakah kamu mundur sedikit? Mendengarkan logika nasihat yang familiar dari mama. Perasaan putus asa di hati kembali menyebar. Bahkan orang terdekatku. Reaksi pertamaku bukanlah seberapa besar aku merasa dirugikan. Melainkan bertahan sebentar dan mundur selangkah. Jika aku bertahan hari ini, apa mungkin aku harus menjalani hidup seperti ini sepanjang sisa hidupku? Aku sudah memutuskan. Apa yang telah kamu putuskan? Jika kau berani menggugurkan anak dan menceraikan, aku tidak akan menganggapmu sebagai putriku. Jari-jariku tiba-tiba terasa dingin. Meskipun itu adalah reaksi yang bisa diperkirakan. Tapi hatiku tetap terasa sakit. Aku menekan kepahitan yang muncul di hatiku. Lalu aku mengirim pesan panjang kepada ayah. Memberitahunya tentang apa yang terjadi hari ini dan keputusanku saat ini. Ayah segera membalas. Sudah tahu. Jaga dirimu baik-baik. Jika butuh uang, katakan padaku. Beberapa kata singkat. Memberikanku sedikit waktu untuk bernapas. Saat itulah. Pintu kaca kantor administrasi sipil didorong dengan keras. Chen Huayan masuk dengan tubuh penuh keringat. Di belakangnya mengikut ibu mertuanya yang berwajah marah. Su Banshing, apa kau sudah selesai membuat keributan? Tidak hanya tidak mengangkat telepon, tapi juga datang ke sini. Kau tahu betapa khawatirnya ibu? Ibu mertuaku langsung menyerang. Baiklah, benar-benar datang ke sini dan mempermalukan diri. Apa dosanya keluarga Chen kami? Menikahi istri sepertimu yang menyusahkan. Chen Huayan mencoba menarik tanganku. Tapi aku menghindar dengan bergerak ke samping. Banshing, jangan bikin keributan. Ayo kembali bersamaku. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Maaf, apakah itu bisa diterima? Ibu dan kakak-kakak sedang menunggu di luar. Jangan biarkan orang luar melihat ini sebagai lelucon. Lelucon? Menurutmu apa itu lelucon? Apakah itu keluargamu yang meninggalkanku di depan rumah sakit? Atau uang 1 rupiah yang kau berikan padaku? Bukankah itu karena khawatir kau capek berjalan? Apa itu untuk membiarkanmu naik mobil? Lagi pula, 1 rupiah tetaplah uang. Sudahlah. Katakan aku tidak mempertimbangkan dengan baik. Kita bicarakan lagi di rumah. Itu bukan rumahku lagi. Ini adalah daftar dokumen yang dibutuhkan untuk gugatan cerai. Pengacara saya akan menghubungi kamu. Sekarang, silakan kalian pergi. Jangan ganggu saya bekerja. Chen Huayan sama sekali tidak mengira aku akan seberani ini. Ibu mertua menghancurkan kertas jahe itu. Cerai. Kau bermimpi indah. Setelah masuk ke rumah Chenku. Selama hidup, dia adalah orang Chen. Mati adalah hantu keluarga Chen. Jika ingin bercerai, kecuali aku mati. Kalau tidak, jangan harap kau bisa membawa pergi 1 sen pun. Anak juga harus dilahirkan. Jeritannya menarik perhatian lebih banyak orang. Petugas keamanan juga memperhatikan keributan di sini. Tuan petugas keamanan. 2 orang ini mengganggu saya dan mengganggu ketertiban kerja. Tolong ajak mereka keluar. 2. Jika ada yang ingin dibicarakan, silakan di luar. Jangan berisik di sini. Chen Huayan tidak pernah merasa begitu malu. Dia adalah istriku. Urusan di rumah kami tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah tempat umum. Ibu mertua masih ingin berulah. Ditarik erat oleh Chen Huayan. Su Banshing, apakah kamu benar-benar harus melakukannya dengan sangat ekstrim? Apakah itu sebanding dengan apa yang kalian lakukan hari ini? Saya sekali lagi melihat ke arah satpam. Chen Huayan dan ibu mertua dipersilakan keluar dari aula dengan senang. Dunia menjadi tenang. Saya tahu ini baru permulaan. Keluarga Chen Huayan tidak akan menyerah dengan mudah. Saya juga masih harus menghadapi masalah di pihak ibu saya. Operasi memiliki risiko. Gugatan cerai bahkan lebih lama dan melelahkan. Tetapi ketika saya keluar dari kantor catatan sipil, koin 1 yuan yang tidak bisa saya genggam di tangan, masih saja membuat hidup terasa sakit, namun juga mengingatkan saya dengan sangat nyata.
Beberapa jalan begitu dimulai tidak dapat dibalik. Juga tidak ingin menoleh kembali. Nama saya Su Banxing. Mulai hari ini, saya ingin mengembalikan harga diri yang hilang. Dengan perlahan, baru beberapa langkah keluar dari kantor catatan sipil. Telepon saya mulai bergetar dengan liar. Ibu saya menelepon lagi. Di ujung telepon bukan ibu, tetapi adalah suara tante yang terdengar menangis. Banxing, cepatlah kembali. Ibumu marah sampai serangan jantung. Sekarang kondisinya tidak terlalu baik. Sudah memanggil ambulans? Belum. Ibumu bilang perlahan saja. Cepatlah kembali dan lihatlah. Suara tante memang sangat panik. Rasa bersalah yang besar langsung menghentikan saya. Saya segera kembali. Saya segera menghentikan sebuah taksi. Pikiran saya jadi kacau. Semua rencana terganggu oleh perubahan yang tiba-tiba. Saya tahu ini mungkin sebuah jebakan. Mungkin ini adalah cara ibu untuk memaksa saya kembali. Tapi saya tidak berani mengambil risiko. Taksi melaju cepat ke arah rumah orang tua saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Pertama, saya mengirim pesan kepada kakak senior pengacara. Ada urusan mendesak di rumah. Saya perlu kembali sejenak. Jika saya tidak menghubungi kamu dalam 1 jam, tolong bantu saya untuk melapor ke polisi. Kemudian saya menyalakan rekaman di ponsel. Mobil terparkir di bawah gedung kompleks yang saya kenal. Saya berjalan cepat memasuki pintu unit. Tante saya duduk di sebelah. Ekspresinya agak canggung. Ayah saya duduk di sisi lain dengan wajah tenang sambil merokok. Ada 2 orang lain yang duduk di sofa. Chen Huayan dan ibu mertuaku. Ternyata, satu tali yang tegang di hatiku putus. Anda tidak apa-apa. Ibu saya mengangkat kepala seolah ingin memukul saya. Tapi tangannya terangkat ke udara lalu diturunkan. Apa yang mungkin terjadi padaku? Saya hampir mati karena marah padamu. Su Banxing, oh Su Banxing. Saya benar-benar sia-sia membesarkanmu. Demi hal-hal sepele. Kamu sampai ingin menggugurkan anak dan mengganggu perceraian. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita. Ibu mertua berdiri di samping dengan nada sinis ikut campur. Ibu mertua, jangan terlalu marah juga. Banxing masih kecil dan belum mengerti. Kita yang orang dewasa harus lebih mengajarinya. Wanita ini, setelah menikah dan memiliki anak, tidak bisa terus-menerus bersikap persis seperti ini. Chen Huayan juga berdiri. Banxing, lihatlah, kamu sudah membuat ibu marah seperti apa. Segera minta maaf kepada ibu. Kembali bersama kami. Saya sudah berbicara dengan ibu dan kakak-kakak. Nanti saya akan lebih memperhatikan perasaanmu. Mereka saling mendukung. Seolah-olah saya adalah satu-satunya pelaku yang mengganggu. Dan ibu saya jelas berada di pihak mereka. Ayahku mematikan rokornya. Tatapannya rumit. Namun akhirnya dia hanya menghembuskan napas. Pandanganku melintas di seluruh orang di ruangan ini. Dan akhirnya jatuh di wajah ibu. Jadi, Anda membohongi saya untuk kembali. Hanya untuk bersama dengan mereka. Memaksa saya untuk kembali dan tetap menjadi bodoh. Apa yang Anda maksud dengan membohongi Anda? Saya adalah ibumu. Ini semua demi kebaikanmu. Chen Huayan sudah mengakui kesalahannya. Apalagi yang ingin kamu? Apakah Anda baru puas jika semuanya hancur berantakan? Anak sudah hampir lahir. Apakah Anda akan menggugurkannya sekarang? Ini akan menyakiti tubuh Anda, tidak usah dibahas. Bagaimana saya bisa menikah di masa depan? Demi kebaikan saya, berarti membiarkan saya mengabaikan ketidakpedulian suami. Saya tiba-tiba tertawa. Baik untuk saya adalah membuat saya menahan sikap acuh suami, kebengisan ibu mertua, dan kesulitan dari kakak ipar. Anda baik padaku. Apakah harganya adalah menjadikan saya tidak berharga? Bagaimana Anda berbicara? Ibu mertua berteriak. Keluarga Chen mana yang telah menyakiti Anda? Ayam betina yang tidak bertelur pun harus dimasak sup. Apakah kehamilanmu sudah sangat mengagumkan? Ibu mertua. Ayahku tiba-tiba meningkatkan suaranya. Perhatikan cara bicara. Chen Huayan segera mencoba menengahi. Menantu. Ibu juga merasa terburu-buru. Saya janji akan mendengarkanmu mulai sekarang. Bagaimana? Chen Huayan mencoba mengejar dan menghentikan saya. Janji kamu. Bersama dengan wajah keluargamu. Hari ini saya sudah melihatnya dengan jelas. Dan ibu. Anda menipu saya kembali dengan cara ini hari ini. Saya sangat kecewa. Tapi saya juga memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Saya pasti akan bercerai dari pernikahan ini. Saya tidak akan melahirkan anak. Tidak ada gunanya siapapun yang menyarankan. Beraninya kamu. Jika Anda berani menggugurkan anak, saya akan menganggap tidak pernah melahirkan anak perempuan seperti Anda. Jika begitu, anggap saja Anda tidak pernah melahirkan saya. Katakan saja, saya tidak akan melihat mereka lagi. Saya berbalik dan berjalan keluar. Berdiri di tempat. Ibu saya di belakang saya berteriak dengan suara nyaring. Chen Huayan ingin mengejar dan menghentikan saya. Ayahku bangun dan menghalanginya. Biarkan dia pergi. Saya membuka pintu dan langsung keluar tanpa menoleh. Dari belakang terdengar suara ibu saya yang hancur. Dan suara Chen Huayan yang marah dan panik. Suara-suara ini bercampur bersama. Seperti sebuah skenario yang absurd dan kejam. Keluar dari gedung apartemen. Baru saya sadari bahwa seluruh tubuh saya bergetar lembut. Bukan karena takut, tapi reaksi fisik setelah ketegangan yang ekstrim. Kakak senior mengirim pesan. Perlu menghubungi polisi? Tidak perlu. Rencana tetap berjalan. Lalu saya menghubungi telepon lain. Zhao Feng, tolong bantu saya. Saya butuh tempat tinggal sementara dan aman. Selain itu, apakah kamu punya pekerjaan jangka pendek yang fleksibel? Saya sangat membutuhkan penghasilan. Zhao Feng terdiam sejenak di ujung telepon. Tempat tinggal tidak masalah. Chen Huayan ingin mengejar dan menghentikan saya. Saya akan kirimkan kode kunci dan alamatnya. Jika mengenai pekerjaan, saya kebetulan membutuhkan seseorang untuk menulis materi promosi. Imbalan akan diberikan sesuai dengan pekerjaan. Terima kasih. Jangan sungkan. Saya sudah mengirim alamat dan persyaratan proyek kepadamu.
Hubungi saya kapan saja. Saya tidak langsung pergi ke tempat tinggal baru, tapi saya pertama-tama pergi ke bank, mengambil semua uang yang tersisa di kartu, kemudian pergi ke supermarket besar. Saat membayar, saya melihat troli belanja yang penuh. Tiba-tiba saya menyadari, ini adalah awal saya benar-benar membeli rumah untuk diri sendiri. Menyeret koper dan tas belanja, saya tiba di apartemen itu. Lokasinya cukup bagus, dan pengelolaan kompleksnya ketat. Meskipun apartemennya tidak besar, tapi bersih dan rapi. Saya menutup pintu, menjauhkan kebisingan dan tekanan di luar. Bersandar pada pintu yang dingin, saya perlahan-lahan duduk di lantai. Tidak tahu sudah berapa lama, air mata perlahan berhenti. Memandang ruang kecil yang sementara ini milik saya. Layar ponsel menyala sejenak. Itu adalah informasi pembayaran muka proyek yang dikirim oleh Zhao Feng. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan beberapa waktu. Saya bersandar pada pintu dan berjalan ke dekat jendela. Di bawah adalah jalanan kota yang ramai. Orang-orang berjalan terburu-buru. Masing-masing memiliki arah tersendiri. Dan aku, Su Banxing, saya juga memiliki arah baru. Mengenai koin $1 itu, saya letakkan di meja kopi di ruang tamu. Ia memantulkan cahaya murah di bawah sinar matahari. Tapi saya tahu, mulai sekarang, nilainya hanya untuk mengingatkan saya, untuk tidak membiarkan nilai diri saya didefinisikan semurah itu oleh siapapun. Jalan ke depan masih sangat panjang. Tidak hanya harus menghadapi gugatan cerai, tetapi juga harus menyehatkan tubuh untuk persiapan operasi. Juga harus bekerja untuk mencari uang. Mungkin juga harus menghadapi ketidakpahaman dan tekanan dari keluarga. Tapi saya tidak akan mundur lagi. Saya membuka komputer, mengeluarkan dokumen proyek yang dikirim oleh Zhao Feng. Ketika ujung jari saya menekan huruf pertama, saya merasakan kekuatan yang tangguh. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Su Banxing. 3 hari kemudian, saya menerima telepon dari kakak pengacara. Banxing, saya ingin memberitahukan beberapa situasi. Pertama, Chen Huayan di sana telah menerima keputusan perlindungan pragugatan dari pengadilan dan surat panggilan. Reaksinya lebih sengit daripada yang kamu bayangkan. Mereka telah mencari pengacara. Mereka mencoba untuk mengklaim bahwa hubungan kalian belum retak. Sementara mereka menggigit balik, mengatakan bahwa kamu telah mengalihkan harta bersama suami istri. Mobil itu kamu beli secara tunai sebelum pernikahan. Terdapat catatan yang jelas. Itu adalah harta pribadimu. Situasi tabungan cukup rumit. Perlu disusun aliran dana. Untuk membuktikan apa yang dia sebut sebagai investasi. Tidak digunakan untuk kehidupan keluarga bersama. Dan mungkin melanggar hukum. Bagian ini membutuhkan waktu. Kabar baiknya adalah, rekaman dan foto yang kamu berikan cukup untuk membuktikan bahwa Chen Huayan melakukan tindakan yang tidak pantas. Menguntungkan dalam menentukan keretakan hubungan. Kedua, ibu mertuamu dan beberapa ipar pergi ke perusahaanmu dan membuat keributan. Ribut tentang apa? Mengatakan bahwa kamu hidup tidak teratur. Hamil masih ingin bercerai. Mencoba merusak reputasimu. Ternyata mereka menggunakan cara yang paling rendah. Jadi begitu. Ketiga, rumah sakit tempat kamu membuat janji untuk operasi aborsi. Chen Huayan dan ibunya juga ikut mencarinya. Mereka memblokir orang dan membuat keributan di rumah sakit bagian kebidanan. Pihak rumah sakit sangat waspada. Namun juga menyarankanmu untuk mengganti rumah sakit atau waktu. Bantu aku untuk memindahkan operasi ke rumah sakit swasta. Juga, ibumu sudah menghubungiku. Dia menghubungiku sebagai kerabat langsung dan calon wali. Berkonsultasi apakah bisa menghentikan gugatan perceraian jika membuktikan kondisi mentalmu tidak stabil. Apakah gugatan perceraian bisa dihentikan? Bahkan mengambil beberapa langkah perlindungan terhadapmu. Aku memperingatkannya bahwa ini adalah penyalahgunaan proses. Namun sepertinya dia tidak menyerah pada pemikiran ini. Sisa terakhir dari harapan hangat keluarga asal juga sepenuhnya membeku. Untuk menarikku kembali ke jalur yang mereka anggap benar. Ibuku bahkan berpikir untuk menggunakan masalah mental untuk membatasi aku. Saya sudah tahu. Terima kasih, kakak senior. Setelah menutup telepon, meskipun sinar matahari sangat baik, namun tidak bisa menembus dinginnya hati. Saya pikir perceraian adalah urusan saya dan keluarga Chen Huayan. Sekarang tampaknya, saya sedang bertarung melawan seluruh dunia. Saya tidak bisa hanya diam menunggu. Saya masuk ke akun media sosial kecil yang sudah lama tidak saya gunakan. Mulai menulis sebuah artikel panjang. Tidak ada tuduhan yang emosional. Hanya menjelaskan kejadian dengan jelas dan teratur. Di akhir artikel, saya menulisnya seperti ini. Saya memilih untuk berbicara bukan untuk mendapatkan simpati, tetapi untuk menyelamatkan diri. Ketika seorang wanita mengalami ketidakadilan dalam pernikahan, mencoba untuk mengakhiri hubungan secara hukum, dia mungkin menghadapi pengejaran dari segala arah. Saya tidak berharap semua orang memahami pilihan saya, tetapi mohon untuk menghormati hak seorang dewasa, untuk mengatur hidupnya sendiri. Jika suatu hari saya mengalami sesuatu yang tak terduga, maka tulisan ini adalah buktinya. Kemudian, saya menghubungi beberapa teman yang bekerja di media, memohon bantuan mereka untuk menyebarluaskan dalam batas tertentu, tidak mengharapkan trending topik, hanya berharap meninggalkan catatan publik. Selanjutnya, saya menelepon atasan langsung di perusahaan. Atasan selalu menghargai pekerjaan saya. Saya tidak menyembunyikan, menjelaskan secara singkat situasi pelecehan yang saya alami saat ini, dan menyatakan bahwa ini murni masalah keluarga pribadi. Mengajukan permohonan untuk bekerja dari rumah sementara. Atasan terdiam sejenak. Su Banxing, saya sangat memahami kemampuan kerja Anda. Ini adalah kesalahan pihak lain. Perusahaan tidak memiliki alasan untuk menghukum Anda karena ini. Permohonan kerja dari rumah saya setujui. Saya juga akan mengingatkan rekan-rekan untuk tidak menyebarkan informasi yang salah. Anda tenanglah dalam menyelesaikan urusan Anda. Terima kasih. Ucapan terima kasih kali ini memiliki sedikit kehangatan yang nyata. Setelah menyelesaikan ini,
Saya mengirimkan alamat kepada kakak kelas dan dua teman terpercaya, dan berjanji untuk melakukan panggilan keamanan setiap hari. Kemudian saya mulai mengatur semua bukti yang ada. Setelah melakukan semua ini, hari sudah gelap, layar ponsel menyala dalam kegelapan. Chen Huayan mengirim pesan dengan nomor baru. Su Banxing, apakah kamu benar-benar ingin begini? Apa untungnya bagi kamu jika ini menjadi besar? Ibumu hampir mati karena kamu. Mari kita bicarakan dengan baik. Segala syarat bisa dinegosiasikan. Ketika saya dibuang oleh mereka seperti sampah, siapa yang berpikir bahwa saya juga tidak bersalah? Anak mungkin tidak bersalah, tapi membawa dia ke lingkungan yang penuh perhitungan seperti ini. Itulah ketidakbertanggungjawaban yang terbesar. Sebelum tidur, saya memeriksa lagi apakah pintu dan jendela terkunci, dan menaruh sebuah pisau di bawah bantal. Tindakan ini membuat saya merasa sedikit konyol. Keesokan harinya, saya mengikuti arahan dari kakak kelas pengacara, pergi ke rumah sakit swasta itu, berhasil menyelesaikan pemeriksaan praoperasi. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, saya singgah ke brankas bank. Saat mengunci bukti yang paling penting, tampaknya hal itu juga telah mengunci sebagian dari masa lalu yang kelam. Setelah kembali ke apartemen, saya mulai mengerjakan proyek naskah promosi, memaksa diri untuk fokus pada tulisan dan pekerjaan. Naskah ditulis setengah jalan, ponsel berbunyi lagi. Kali ini adalah ayahku. Banxing, ibumu dirawat di rumah sakit. Ada apa? Tekanan darahnya terlalu tinggi. Dokter bilang harus dirawat inap selama 2 hari. Dia masih menyebut namamu. Aku tidak berkata apa-apa. Rasa bersalah meluap seperti gelombang. Bukan aku yang menyebabkan situasi hari ini. Saya tahu Anda berada dalam dilema. Tapi saya dan Chen Huayan tidak mungkin ada lagi. Apa yang dilakukan keluarga mereka terhadap saya? Dan ibu ingin menggunakan masalah mental untuk menghadapi saya. Apakah Anda pikir saya masih bisa kembali? Ayahku menghela napas panjang. Jadi begitu. Ayah tidak mampu. Tidak bisa melindungimu. Tapi ingatlah, tidak peduli apa yang dikatakan ibumu. Kamu akan selalu menjadi putriku. Kamu harus berhati-hati. Ibu Chen Huayan bukan orang yang baik. Saya tahu Anda dalam keadaan sulit. Jaga dirimu juga. Panggilan telepon dari ayahku membuat saya semakin menyadari, jalan ke depan hanya bisa diandalkan oleh diri sendiri. Beberapa hari kemudian, artikel panjang saya mulai beredar di kalangan kecil. Ada suara-suara dukungan. Ada juga keraguan dan hinaan. Beberapa orang bahkan sampai menggali nama dan tempat kerja saya. Tapi yang lebih penting adalah, saya menerima beberapa pesan pribadi dari orang asing. Dari wanita-wanita yang memiliki pengalaman serupa. Cerita mereka berbeda-beda. Tapi intinya adalah, saat mencoba untuk keluar dari pernikahan yang buruk, mengalami hambatan dan luka yang tak terbayangkan. Kami tidak banyak berkomunikasi. Hanya saling meninggalkan pesan untuk menjaga diri dan semangat. Tapi beberapa kalimat ini, membuat saya merasa saya tidak sendirian. Sehari sebelum operasi, kakak kelas menemani saya untuk melakukan konfirmasi terakhir. Apakah kamu tegang? Saya menggelengkan kepala lalu menganggukkan kepala. Sedikit. Tapi lebih banyak adalah sebuah keputusan. Yang penting kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Urusan hukum serahkan padaku. Ada suara dukungan. Keesokan harinya, saya terbaring di atas meja operasi. Cahaya lampu bedah agak menyilaukan. Anestesi disuntikkan ke vena. Kesadaran mulai kabur. Di saat-saat terakhir saya sadar, yang melintas dalam pikiranku, bukan wajah menjijikkan dari keluarga Chen Huayan. Juga bukan wajah ibuku yang menangis. Melainkan jauh di masa lalu. Saya, seorang lulusan perguruan tinggi baru-baru ini, dengan harapan tak terbatas terhadap masa depan. Saat itu, ada cahaya di mataku. Aku ingin menemukan kembali cahaya itu. 3 hari setelah operasi, tubuh masih terasa nyeri dan lemah. Tapi aku tetap bersikeras mengerjakan email kerja di depan komputer. Kesadaran setelah efek obat bius hilang. Dengan ketajaman yang hampir kejam. Selalu mengingatkanku tentang apa yang hilang dan apa yang harus dihadapi. Telepon dari kakak pengacara datang. Suaranya lebih serius dari biasanya. Tapi ada 2 berita. Pertama, pengadilan telah mengatur mediasi prasidang pertama. Waktunya seminggu lagi. Sikap Chen Huayan sangat tegas. Tingkat keberhasilan mediasi hampir 0. Kedua, Ibu Chen Huayan, kepada Federasi Wanita dan kantor jalan setempat Anda, mengajukan laporan situasi. Besok saya akan menemani kamu. Mengatakan bahwa Anda menyembunyikan riwayat penyakit sebelum menikah. Setelah menikah tidak memperlakukan orang tua dengan baik. Sekarang, lebih-lebih lagi, tanpa sepengetahuan suami. Secara sepihak menghentikan pengakuan. Sangat merusak perasaan suami istri. Meminta organisasi untuk memberikan pendidikan kritik kepada Anda. Membantu mereka menyelamatkan pernikahan. Persatuan Wanita dan Jalan tidak akan mendukung permintaan yang tidak masuk akal ini. Tetapi sesuai prosedur, mereka mungkin akan menghubungi Anda untuk melakukan penyelidikan atau mediasi. Ini adalah bentuk tekanan dan gangguan. Tujuannya tetap untuk memaksa Anda melakukan kesalahan. Setidaknya memperlambat proses gugatan. Mereka memang tidak segan-segan menggunakan segala cara. Mereka bahkan menggunakan trik kotor seperti membalikkan fakta. Menggambarkan saya sebagai seseorang dengan kebiasaan yang sangat jahat. Sementara mereka adalah korban yang meminta dengan penuh rasa sakit. Saya sudah tahu. Saya akan siap untuk menghadapinya. Selain itu, tulisan panjang yang kamu buat sebelumnya, meskipun terkontrol dalam batas tertentu, namun tetap saja ditemukan oleh pihak Chen Huayan. Mereka mungkin juga akan memanfaatkan ini, menggigit balikmu dengan menyalahgunakan opini publik di internet untuk mencemarkan nama baikmu, sebagai poin untuk menyerangmu di pengadilan. Semua yang saya katakan adalah benar. Hukum berbicara tentang bukti. Bagian bukti yang kamu publikasi perlu verifikasi yang lebih ketat, dan opini publik adalah pedang bermata dua. Namun jangan terlalu khawatir.
Bukti kami sangat kuat. Taktik mereka paling tidak hanya menjijikkan. Tidak mengubah pokok permasalahan. Pertahankan sikap tenangmu. Menjaga kesehatan adalah yang terpenting. Saya melihat langit yang mendung di luar jendela. Mediasi. Pendidikan kritik. Setiap kata seperti jarum beracun yang dibalut gula. Saya membuka dokumen. Mulai menyusun kembali semua hal dari pernikahan sampai sekarang. Ini bukan tuduhan yang emosional. Tapi pernyataan fakta yang tenang. Setiap kali ibu mertua menyulitkan dan menghina saya. Setiap kali Chen Huayan menghindar dan berpihak. Tuntutan dan penguasaan harta saya oleh keluarga mereka. Rincian lengkap dan rantai bukti tentang insiden hari pemeriksaan kehamilan. Dan berbagai tindakan gangguan yang mereka lakukan setelahnya. Saya mengaitkan semuanya dalam garis waktu. Membentuk pernyataan fakta yang jelas. Kemudian saya mencetak beberapa laporan pemeriksaan kesehatan. Sebelumnya dan baru-baru ini. Membuktikan bahwa saya sehat. Tanpa riwayat penyakit yang dikatakan sembunyi-sembunyi. Saya juga telah menyiapkan bukti kinerja kerja. Dan korespondensi email mengenai proyek kerjasama di Zhao Feng. Membuktikan bahwa kepribadian saya normal. Dengan kemampuan kerja yang baik. Sama sekali bukan yang mereka sebut sebagai paranoia. Setelah melakukan semua ini, saya membuat janji untuk pergi ke kantor pengacara keesokan harinya. Untuk memverifikasi strategi mediasi dan bukti dengan senior saya secara langsung. Baru saja hendak mematikan komputer. Ponsel saya bergetar lagi. Itu adalah WeChat dari ayah. Ibu tertidur di ranjang rumah sakit. Tangannya menggenggam sekumpulan tisu. Dia tidak bisa tidur. Baru saja mendapatkan obat penenang. Banshing, ayah tahu ini sulit untukmu. Melihat ibu yang tersiksa membuat hatiku sakit. Bisa dibayangkan bagaimana dia bahkan berkolusi dengan keluarga Chen Huayan untuk menipuku. Bahkan ingin menggunakan nama penyakit mental untuk mengendalikan saya. Perasaan sakit hati itu kembali ditekan. Ayah, saya mengerti. Jaga dirimu baik-baik. Saya tidak mengirim pesan kepada mama. Bukan karena hati yang keras. Melainkan saya tidak tahu. Saat ini, tanda-tanda kelemahan apapun. Apakah itu akan ditafsirkan oleh mereka sebagai tanda kompromi? Sehingga memicu tekanan baru. Saya seperti binatang yang tercedera. Hanya bisa meringkuk dan menjilat luka yang basah. Waspada terhadap segala gerakan angin dan rumput yang mendekat. Seminggu kemudian, dengan pendampingan kakak pengacara saya, masuk ke ruang mediasi pengadilan. Chen Huayan dan ibunya sudah di sana. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya dengan tatapan cerdas. Sepertinya dia adalah pengacara yang mereka sewa. Tatapan Chen Huayan tampak kompleks. Ada rasa jengkel dan kesal. Ibunya langsung mendengus dengan dingin. Mediator adalah seorang hakim wanita sekitar 50 tahun. Setelah prosedur rutin, mediator melihat ke arah kami. Apakah kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama terhadap perceraian? Tidak setuju. Ibu Chen Huayan segera menegaskan. Jangan menghancurkan sebuah pernikahan, hakim yang terhormat. Kami dengan tegas tidak setuju untuk bercerai. Menantuku hanya sedang bingung sesaat. Terpengaruh oleh orang luar. Dia masih muda dan belum mengerti. Kami yang dewasa bisa memaafkannya. Mengikatkan kembali yang terputus. Hakim, tolong jangan hancurkan pernikahan ini. Pengacara Chen Huayan menggeser kacamata. Penengah. Klien kami selalu berusaha menjaga keutuhan pernikahan. Pihak wanita mengajukan gugatan cerai secara sepihak. Dan secara sepihak menghentikan kehamilan selama masa kehamilan. Mengakibatkan kerugian mental yang besar bagi klien kami. Juga melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Kami percaya bahwa hubungan suami istri belum rujuk. Terdapat kemungkinan untuk berdamai. Pernyataan pihak wanita tentang yang disebut sebagai pengabaian dan sebagainya. Tidak sesuai dengan fakta. Termasuk dalam kategori konflik normal antara suami istri. Kakak kelas dengan tenang membantah. Jangan menghancurkan sebuah pernikahan, Tuan Hakim. Klien kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan. Tergugat mengabaikan wanita saat usia kehamilan 5 bulan. Meninggalkannya di depan pintu rumah sakit. Uang transportasi mendesak untuk anggota dewan. Dan setelah itu berkolaborasi dengan keluarga untuk melakukan penipuan dan gangguan. Ini bukanlah konflik normal antara suami istri. Yang menyebabkan luka serius pada perasaan suami istri. Mengakibatkan perasaan benar-benar hancur. Tentang penghentian pengakuan. Adalah pilihan sah pihak wanita setelah mengalami pukulan mental yang berat. Yang diambil berdasarkan kesehatan dirinya sendiri. Ada hubungan sebab akibat langsung dengan perilaku salah tergugat. Kamu bicara sembarangan. Ibu Chen Huayan berdiri dengan marah. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak bisa tenang. Hamil masih keluar rumah. Siapa tahu pergi untuk melakukan hal-hal yang tak terluputkan. Anak saya itu demi kebaikanmu. Takut kamu lelah berjalan. 1 yuan bukankah itu uang? Bas bukanlah kendaraan? Lalu bagaimana itu bisa disebut pengabaian? Wanita seperti kamu itu cuma berpura-pura. Bahkan bisa membunuh anaknya sendiri. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Keluarga pihak tergugat. Harap perhatikan kata-katanya. Patuh pada aturan mediasi. Chen Huayan menarik ibunya. Tapi tolong. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan hari itu salah. Tapi apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya seperti ini? Anak yang hilang bisa kita miliki lagi. Ibu dan kakak-kakak terlalu berlebihan dalam beberapa hal. Tetapi saya pasti akan berpihak padamu di masa depan. Kita sudah memiliki perasaan bertahun-tahun. Apa kamu sama sekali tidak mengingatnya? Suaranya penuh harapan. Namun tatapannya penuh tekanan. Jika itu terjadi sebelumnya, saya mungkin akan merasa lembek. Tapi sekarang saya hanya merasakan kepalsuan dan sindiran. Chen Huayan, sejak kamu melepaskan uang 1 yuan itu, sejak kamu membiarkan keluargamu menghina saya, di antara kita hanya tersisa gugatan cerai. Perasaan, sejak kalian berulang kali memilih untuk mengorbankanku, itu sudah menghabiskan semua harapanku. Mediator itu memandangku, lalu melihat keluarga di seberang yang terlihat sangat frustrasi.
Jelas sekali bahwa ini bukan kasus yang bisa diselesaikan dengan mediasi. Dia secara prosedural memberikan beberapa nasihat. Pengacara Chen Huayan menegaskan kembali tidak setuju dengan perceraian, meminta untuk memberikan masa tenang, dan menyatakan akan menuntut tanggung jawab atas aborsi saya yang dilakukan tanpa izin dan pencemaran nama baik di internet. Kakak angkat tidak memberikan kompromi, menekankan bahwa fakta perpisahan itu jelas, meminta untuk segera masuk ke proses persidangan. Akhirnya, mediasi gagal seperti yang diperkirakan. Mediator mengumumkan akhir mediasi. Kasus akan masuk ke jadwal persidangan resmi. Keluar dari ruangan mediasi, Ibu Chen Huayan masih ingin berlari menghampiriku, tapi dihentikan oleh petugas keamanan pengadilan. Dia mengumpat di balik tembok manusia. Su Banxing, kamu yang tidak punya hati. Kamu akan menerima balasan. Kamu tidak akan mudah untuk bercerai. Keluarga Chen tidak akan berakhir denganmu. Chen Huayan menatapku dengan wajah pucat. Aku tidak menoleh kembali. Dengan tenang aku melangkah keluar. Sinar matahari di luar sedikit menyilaukan. Kakak angkat memegang lenganku. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lebih tenang daripada yang aku bayangkan. Seperti mengalami sebuah latihan. Setelah benar-benar merobek topeng. Sebaliknya, ada rasa seperti semuanya telah ditentukan. Saya tahu bahwa persidangan adalah perjuangan yang sebenarnya. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Perhatian dari organisasi wanita dan jalanan mungkin akan segera datang. Stigmatisasi di internet juga tidak akan berhenti. Tapi setidaknya saya berdiri di sini. Berdiri dalam proses hukum. Berjuang untuk mendapatkan kemungkinan pemisahan bagi diri saya. Kembali ke apartemen. Saya menerima pesan dari Zhao Feng. Dia bilang promosi dengan pihak palsu sangat memuaskan. Pembayaran akhir telah diselesaikan. Dia juga memperkenalkan proyek kecil lainnya. Melihat angka-angka baru yang masuk ke dalam rekening, saya membuat segelas teh gula merah untuk diri sendiri. Tubuh saya masih sakit. Sebuah batu besar menekan hatiku. Tapi saya tahu, seberapapun sulitnya, semuanya adalah untuk menjauh dari masa lalu yang membuat saya tercekik. Saya membuka komputer, mulai menyusun penjelasan situasi untuk organisasi wanita dan jalanan. Kali ini saya bukan hanya Su Banxing. Saya adalah seorang pejuang yang mengambil senjata untuk membela diri. Sebuah koin 1 yuan di meja teh. Saya masukkan ke dalam sebuah kotak transparan. Ia tetap tenang di sana. Meskipun tidak di tangan saya, namun seperti sebuah koordinat abadi. Menandai titik awal saya kembali menemukan arah setelah hidup saya menyimpang. Jalan masih panjang, tapi arah sudah jelas. Sidang pertama dijadwalkan 2 bulan lagi. Selama periode ini, saya telah hidup seperti sebuah pulau. Sementara itu juga seperti benteng yang dipenuhi persenjataan. Tubuh saya secara bertahap pulih, tetapi ketegangan di pikiran saya tetap terjaga. Kakak kelas membawa dokumen jawaban yang diajukan oleh pihak lain. Seperti yang sudah diperkirakan, membalikkan fakta. Mengatakan bahwa saya memiliki sifat yang sangat cepat marah. Sering terjadi konflik hebat dengan mertua. Juga mengatakan bahwa saya menghabiskan uang secara berlebihan, yang mengakibatkan kesulitan ekonomi keluarga. Mereka entah dari mana menemukan catatan saya dirawat di rumah sakit saat kuliah. Mencoba menyiratkan bahwa saya memiliki tubuh yang lemah. Halaman paling ganas adalah tentang tuduhan saya mengalami keguguran. Mereka mengklaim telah merampas hak reproduksi suami dan hak anak untuk hidup. Kakak senior itu menunjuk dengan sinis. Mereka ingin memainkan kartu kesedihan untuk mendapatkan simpati dari hakim. Sambil membebani Anda dengan belenggu moral. Tenang saja, operasi adalah hak sahmu, dan memiliki alasan yang cukup. Semakin mereka menekankan ini, semakin terlihat mereka mengganggu. Saya menganggukkan kepala. Namun di dalam hati, rasanya seperti terjebak dalam kapas yang basah. Topik tentang anak, selalu menjadi luka yang paling tidak berani saya sentuh dalam hati. Meskipun secara rasional yakin dengan pilihan saya, pemulihan emosional dan sakit, di bawah gambaran jahat dari pihak lain, masih akan merembes keluar dengan pemikiran yang penuh keraguan. Selain di medan hukum, gangguan di level lainnya juga belum berhenti. Fu Liang dan menerima telepon ternyata datang. Dengan sopan namun formal meminta informasi. Saya sudah siap, mengirimkan salinan bukti yang sudah dicetak, dan menyatakan bahwa kasus ini telah masuk ke prosedur hukum. Percaya bahwa hukum akan memberikan keputusan yang adil. Tidak perlu organisasi lain terlibat dalam mediasi. Keluarga Chen Huayan juga pernah datang ke rumah orang tua saya 2 kali. Dan semuanya diusir oleh ayah saya dengan wajah masam. Ibu saya sakit lagi setelah pulang dari rumah sakit, namun tidak menghubungi saya lagi. Antara aku dan orang tuaku, seolah-olah ada dinding es yang tak terlihat namun berat yang memisahkan. Justru proyek yang diperkenalkan Zhao Feng, membuatku menemukan sedikit celah untuk bernapas di tengah kesibukan dan kecemasan. Menemukan seberkas harapan dan dukungan ekonomi yang tipis. Aku mengubur diriku dalam setiap dokumen. Menggunakan kepenuhan pekerjaan untuk melawan kehampaan dalam diri. Sehari sebelum sidang, hujan musim gugur mulai turun. Aku berdiri di depan jendela besar apartemen. Melihat tetesan hujan mengalir di kaca. Besok aku harus di pengadilan yang megah. Menghadapkan semua ketidakadilan dan perhitungan dalam 2 tahun pernikahan yang lalu. Terbuka telanjang di depan orang asing. Biarkan mereka menilai dan mengawasi. Apakah kamu tegang? Tapi lebih banyak lagi adalah semacam mengunyah yang nyaris membosankan. Seperti berdiri di tepi jurang. Mundur adalah kematian yang menyakitkan. Menuju depan adalah ketidakpastian yang diselubungi kabut, namun harus dilalui. Aku tidak punya jalan mundur. Ponselku menyala. Itu adalah pesan dari ayah. Sidang besok. Ayah tidak bisa pergi. Jangan takut. Lakukan apa yang kau anggap benar. Beberapa kata singkat, membuat ujung jariku yang dingin sedikit menghangat. Hari penilaian. Langit suram. Aku mengenakan setelan hitam sederhana. Berusaha terlihat tenang.
Kakak kelas pengacara mengenakan pakaian profesional yang rapi, menemani aku masuk ke pengadilan. Sisi Chen Huayan. Selain dia dan ibunya, masih ada pengacara itu. Ketiga ipar perempuan juga datang semua. Duduk di bangku penonton. Saya mengabaikan mereka. Diam-diam berjalan ke kursi penggugat dan duduk. Hakim memasuki ruang sidang. Proses dimulai. Pengacara Chen Huayan yang pertama kali menyerang. Mengajukan pernyataan pembelaan secara ringkas. Suara bergetar naik dan turun. Penuh dengan kemarahan yang dramatis. Dia menekankan tentang keguguran yang saya lakukan tanpa izin. Menyebut ini sebagai pelanggaran terhadap etika keluarga, pukulan yang menghancurkan emosi suami, dan menunjukkan apa yang disebut sebagai bukti. Sebuah pernyataan yang ditulis tangan oleh Chen Huayan. Pernyataan, kehilangan anak tercinta, dan kesaksian ibu mertuaku yang menangis sambil berbicara, menggambarkan bagaimana mereka menantikan cucu, bagaimana mereka berduka mendengar kabar keguguran. Ketua sidang, tergugat dan keluarganya, selama ini dengan penuh pengertian dan kesabaran, berusaha untuk menyelamatkan pernikahan ini, menyelamatkan istri yang tersesat ini. Namun penggugat bersikeras. Tindakannya telah sangat melukai perasaan tergugat, menghancurkan stabilitas keluarga. Kami mohon kepada pengadilan untuk menolak permohonan perceraian penggugat, atau dalam hal perceraian diizinkan. Pertimbangkan secara menyeluruh kesalahan besar penggugat, dalam pembagian harta benda, memberikan kecenderungan kepada tergugat yang tidak bersalah, dan memutuskan agar penggugat membayar ganti rugi atas kehilangan emosional. Kini giliran kami. Kakak senior tampak tenang. Pernyataan dari pihak ketua sidang, penuh dengan tuduhan emosional, dan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta. Pertama-tama, mengenai penghentian pengakuan. Kami memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan. Penggugat ditinggalkan oleh istri tergugat yang sedang hamil. Tindakan kesalahan besar ini, dan menghadapi gangguan terus-menerus dari keluarganya. Dalam keadaan yang menghadapi tekanan besar secara fisik dan mental. Keputusan sulit yang diambil demi kesehatan diri sendiri. Ini adalah hak sah yang diberikan oleh hukum kepada wanita, tidak berkaitan dengan kesalahan. Sebaliknya, justru tindakan kesalahan tergugat, mengakibatkan hasil ini. Dia menunjukkan rantai bukti lengkap dari kejadian hari pemeriksaan kehamilan. Serangkaian tindakan ini cukup untuk membuktikan bahwa tergugat sama sekali tidak menghormati dan peduli terhadap penggugat. Hanya ada pengendalian dan luka. Konon, hubungan tersebut belum pecah. Sepenuhnya adalah argumen yang mengabaikan fakta. Mengenai tuduhan pihak lain bahwa penggugat boros dan sebagainya. Itu adalah kata-kata sepihak atau tidak berdasar. Pihak kami telah menyerahkan bukti penghasilan kerja penggugat, dan harta pribadi penggugat sebelum menikah. Kendaraan, telah lama dikuasai oleh tergugat selama perkawinan berlangsung. Dan setelah sengketa terjadi menolak untuk mengembalikannya. Sehingga membentuk pelanggaran hukum. Pernikahan ini, karena kesalahan serius tergugat dan perilaku buruk keluarganya, sudah lama tidak berarti secara nyata. Hubungan telah sepenuhnya retak. Penggugat meminta perceraian. Sah adil dan wajar. Mengenai pembagian harta, harus ditegaskan secara hukum antara harta pribadi sebelum menikah dan harta bersama suami istri. Untuk harta yang dipindahkan atau dikuasai secara tidak sah oleh tergugat,